Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pembahasan rahasia Iqra dalam Al-Quran, dan kita masuk dalam bahasan rahasia Iqra ketiga tentang kesadaran cinta yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan bahwa Iqra pertama lebih menekankan how to read, di mana pada level ini masih menekankan kesadaran sensorial yang bersifat indrawi yang berkutat pada pemahaman lafziah dan qiraat Al-Quran. Namun demikian diharapkan sudah memahami makna ibarah dan makna lahiriah Al-Quran. Iqra kedua lebih menekankan how to learn atau how to think. Pemahaman pada level ini sudah memasuki kesadaran intelektual dan diharapkan sudah bisa memasuki kesadaran isyarah, yakni makna ilmiah ayat-ayat Al-Quran, meskipun masih bersifat sporadik, belum komprehensif. Kemudian Iqra ketiga lebih mendalam lagi, yakni how to understand. Pemahaman dalam level ini sudah memasuki kesadaran emosional, yakni bagaimana menghayati dan merasakan secara emosional kedalaman makna ayat-ayat Al-Quran. Diharapkan orang-orang yang sudah berada dalam level ini sudah memahami makna isyarah Al-Quran secara komprehensif. Bahkan diharapkan bukan saja memahami, tetapi sudah mampu merasakan vibrasi energi ayat demi ayat Al-Quran. Di level Iqra ketiga, bukan hanya sang qori mencintai Al-Quran, tetapi yang bersangkutan sudah merasakan vibrasi cinta Al-Quran di dalam dirinya. Dengan demikian, antara sang qori dan makru sudah saling mencintai satu sama lain. Dia merasakan kerinduan mendalam terhadap Al-Quran. Seolah-olah jika sehari tidak membaca Al-Quran, ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Cintanya terhadap Al-Quran termanifestasi di dalam suasana jiwa, pikiran, dan perilaku sehari-hari. Bagi orang yang berada di dalam level Iqra ketiga, sudah memiliki kemudahan untuk mengakses sentuhan-sentuhan lembut Al-Quran. Ia seolah-olah merasa ada sosok yang senantiasa membimbing sehingga mampu merasakan makna batin dan spiritual Al-Quran. Pengalaman spiritual yang bersangkutan seperti merasa dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung meletakkan pemahaman di dalam benaknya tentang makna spiritual ayat-ayat yang dibacanya. Dalam tradisi tasawuf, inspirasi cerdas yang tiba-tiba muncul di dalam batin disebut ilham. Ayat tersebut di atas mengisyaratkan adanya kemungkinan seseorang mendapatkan bisikan ilahi dalam memahami makna batin Al-Quran. Untuk mendapatkan informasi ketuhanan ini tentu tidak mudah. Diperlukan perjalanan spiritual yang tidak singkat dengan ketelatenan dan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai makom spiritual ini. Mungkin orang itu belum memiliki persyaratan menjadi seorang mufasir karena mungkin belum menguasai bahasa Arab. Namun jika Tuhan menghendaki dan berkenan memberikan apresiasi terhadap hambanya yang senantiasa bermunajat untuk memahami rahasia-rahasianya, maka tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman makna isyarah dan lataif kepada kekasihnya. Mungkin inilah yang disebut Nabi SAW dalam hadis sahihnya, Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihahu fiddin wa yulhimahu ruhdahu. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah menjadikannya ia pandai mengenai agama dan ia diilhami petunjuknya. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti ialah siapapun yang akan mengakses Iqra ketiga, ia harus berada dalam suasana lahir batin yang bersih dan dalam keadaan mahabbah. Suasana batin seperti inilah yang akan mengundang keajaiban. Perhatikan ayat di atas. Untuk mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulnya, terlebih dahulu harus berada dalam tazkiyah. Setelah itu baru bisa meningkat ke proses taklim. Banyak cara Tuhan untuk menurunkan ilham kepada hambanya. Bisa dalam bentuk deduksi akal yang sangat cerdas dan cepat, bisa juga dalam bentuk mimpi-mimpi. Seperti kita tahu, mimpi itu bermacam-macam. Ada mimpi dalam bentuk hilm, manamat ru'yah, waqi'iyah, dan mukasyafah. Pengalaman spiritual para aulia banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran dari guru-guru yang tidak berwujud. Ada yang diajar langsung oleh Rasulullah SAW, seperti pengalaman mistis Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Jika kita membaca biografi intelektual para mufassir mu'tabarah atau mufassir yang tersohor, sebagian di antaranya mendapatkan pelajaran dari hal-hal yang di luar kerja-kerja akal. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kita akan sambung lagi di video mendatang untuk level Iqra berikutnya. Jangan lupa Anda klik like video ini, subscribe bagi yang belum, dan share seluas-luasnya. Follow juga Instagram kami @sobatquranid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.